Perkenalkan, nama aku Afwa Musratul dari kelas 9H nomor absen 8. Di videoku kali ini aku akan menjelaskan tentang 10 fungsi Pancasila. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Cara Belajar Online. Enjoy for watching! Pancasila merupakan dasar negara yang digunakan oleh negara Indonesia kita, seperti sebuah rumah. Kalau pondasi atau dasarnya tidak kokoh, maka rumah yang kita buat tentu tidak akan bertahan lama. Semisal rumah itu dikatakan sebagai bangsa, maka suatu bangsa tidak akan berdiri kokoh jika tidak ada dasar, pondasi atau sendi pokok negaranya, menjadikan negara tersebut tidak kuat dan tidak tahu arah tujuan yang akan dicapainya. Maka kemudian dengan adanya Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia ini, bangsa kita tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan yang muncul entah dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Dengan adanya dasar negara Pancasila yang tak terlepas dari demokrasi Pancasila, kita sebagai warga negara Indonesia perlu mengetahui sebenarnya apa sih fungsi Pancasila itu. Nah, ada beberapa fungsi Pancasila. Aku akan menjelaskan fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas yang menjadi pijakan di mana memberikan kekuatan suatu negara untuk berdiri. Pancasila yang dikenal sebagai pijakan negara Indonesia ini berperan sangat penting bagi pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi pokok dari Pancasila tentunya sebagai dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk seluruh unsur di dalam NKRI seperti pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai keterlibatan bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara. Fungsi Pancasila yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup atau cara pandang bangsa Indonesia itu harus berpedoman. Pedomannya dari mana? Tentu dari Pancasila yang sebagai petunjuk kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila ini berasal dari budaya masyarakat bangsa kita sendiri, karena sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia, maka Pancasila bisa disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Nah, kemudian si cita-cita moral ini yang memberikan pedoman atau kekuatan rohania kepada bangsa Indonesia supaya tercapainya kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi Pancasila yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan, dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Fungsi Pancasila yang keempat adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa tentu punya jiwanya masing-masing atau bahasa kerennya Volksgeist yang artinya jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Menurut Profesor Dr. Mr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo, Pancasila itu sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir. Inti dari fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ialah agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, di mana terdapat 5 sila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke fungsi Pancasila yang kelima, mari kita membaca, melafalkan 5 sila Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Setelah kita melafalkan dan membaca 5 sila Pancasila, mari kita lanjutkan ke fungsi Pancasila yang kelima. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini memiliki ciri khas yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Pancasila ini digunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara supaya dapat berdiri kokoh. Jadi, Pancasila ini sebagai identitas diri bangsa kita yang akan terus melekat dalam jiwa bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang keenam adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pertama-tama, ketahui dulu apa itu ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengertian-pengertian dasar. Kemudian, tinggal pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila ini hakikatnya suatu pemikiran bangsa Indonesia, diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat kita. Fungsi Pancasila yang ketujuh adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kamu tahu kan kalau saat bangsa Indonesia pada saat melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia dulu belum punya UUD negara yang tertulis. Nah, untuk mengatasi hal itu, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai Badan Tempat Perwakilan Rakyat Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yang berdasar pada Pancasila. Jadi, Pancasila ini merupakan hasil perjanjian bersama rakyat untuk selamanya, kesepakatan nasional. Fungsi Pancasila yang ke-8 adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti Pancasila mengatur semua hukum yang berlaku di Indonesia. Segala peraturan perundangan yang ada di Indonesia harus bersumber dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila itu tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu dalam pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dari UUD 1945 dan hukum positif lainnya. Jadi, setiap sila-sila yang ada di Pancasila adalah nilai dasarnya. Lalu, hukum sebagai instrumental atau penjabaran dari sila Pancasilanya. Fungsi Pancasila yang ke-9 adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Pancasila telah jelas termuat di pembukaan UUD 1945. Jadi, cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual yang berdasarkan Pancasila. Fungsi Pancasila yang terakhir atau yang ke-10, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia, karena Pancasila adalah falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Kesimpulannya hanyalah Pancasila selain menjadi dasar negara Indonesia ini juga memiliki fungsi dan peranan yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi Pancasila ini terus berkembang karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka dan dapat digunakan tiap zaman asalkan tidak melenceng dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Fungsi pokok Pancasila yang terpapar pada pembukaan UUD NKRI tahun 1945 hakikatnya adalah pondasi atau dasar negara kita yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Hendaknya kita sebagai generasi penerus bangsa tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dimulai dengan hal-hal sekecil apapun. Berakhir pula penjelasanku di videoku kali ini. See you my next video. Thank you for watching.